Hai teman-teman, balik lagi di Dimasakin Dimas. Kali ini Dimas akan masakin kalian sop iga kuah asam. Wah, seru banget dan pastinya seger banget. Ini bisa jadi pilihan makanan kalau kita lagi pengen yang kuah-kuah dan seger. Jadi bumbu-bumbunya dan bahan-bahannya sudah di depan kita. Jangan lupa dulu tapi kalian like, subscribe, dan komen di Dimbek Channel ya. Karena akan selalu hadir menu-menu andalan Dimas di episode Dimasakin Dimas berikutnya. Oke, kali ini kita siapkan di sini ada iganya. Aku pilih iganya sengaja yang banyak lemaknya seperti ini. Supaya nanti dia itu akan punya ciri khas wangi dagingnya. Jadi tetelannya ini atau gajihnya atau lemaknya ini akan membuat rasa kaldunya tuh bener-bener alami dan enak banget. Kemudian di sini kita pakai minyak goreng untuk menggoreng bumbu-bumbunya. Dan ini adalah elemen penting yang akan bikin kuah asam iga kita beda dari yang lain, ini belimbing wuluh. Nah, belimbing wuluh ini kalau lagi musim banyak banget, kalau lagi nggak musim susah banget dapetnya di mana-mana. Tapi ini juga adalah buah atau sayur. Coba pada komen di bawah situ ya. Ini tuh termasuk belimbing ini tuh buah apa sayur. Terus kita pakai tomat juga, tomat yang merah, cari yang segar yang masih mengkel. Dan ini kita pakai cabai hijau. Jangan khawatir karena cabai hijau ini dia nggak pedes. Nggak perlu kita takut kepedesan atau kebanyakan karena dia sebagai pemanis aja. Kemudian kita di sini pakai daun-daunannya, ada daun salam yang kering. Ini sih biasanya nyetok di rumah aman karena udah dikeringkan. Terus kita pakai daun jeruk yang segar. Aku lebih suka kalau daun jeruk itu pakai yang segar karena aromanya pas nanti kita sobek ya, itu enak banget. Sama lengkuas yang nanti kita geprek. Oke? Terus di sini kita pakai jeruk nipis, serai dan cabai keriting. Cabai keriting ini yang lebih pedas, jadi memang nanti dikondisikan aja. Kira-kira yang bakal makan siapa, mau level pedasnya seperti apa, silahkan disesuaikan. Serai juga pastinya akan hadir supaya wangi kuahnya. Dan kemudian ada asam jawa, yang nanti kita tambahin air, kita aduk-aduk, baru kita tuang ke kuah. Terus akan ada bawang merah dan bawang putih yang selalu setia menemani. Kemudian di sini ada kaldu jamur, nanti kita akan coba secukupnya seperti apa. Merica bubuk, ketumbar, garam, dan gula jawa. Sip, kalau gitu yuk kita masak. Oke, sekarang kita mulai masak dan kita pertama potong dulu bawang merahnya. Ya, kalau misalnya nggak mau repot, bisa juga pakai food processor. Dan bawang merahnya ini kalau pakai food processor jadi lebih halus, lebih kecil-kecil, nggak ada masalah juga. Karena kita nggak mentingin tekstur bawang merahnya di sini. Yang penting aromanya aja. Kemudian kita potong bawang putihnya. Ini kelihatan ya, pisau yang aku pakai ini tajam banget. Jadi motongnya mantep. Dan nyari pisau yang tajamnya bagus juga penting banget kalau kita hobi masak ya, karena kualitas pisaunya nggak bagus, hasil akhirnya juga berbeda. Terus cabai kita potong juga. Mantap. Sip. Oke, karena semua udah siap yang harus ditumis, sekarang kita mulai tumis dulu bumbu dasarnya, yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga cabai hijau. Ini kita tumis di minyak, setelah itu baru bumbunya kita campur semua dan kita masak iganya. It's gonna be so good. Oke, let's go. Oke, jadi kalau bumbu dasarnya itu sebenarnya kalian mau ulek, mau pakai prosesor, mau di blender, mau dipotong-potong kayak tadi aku chop gitu, boleh aja. Yang penting ujungnya nanti hasilnya enak. Garam minyaknya. Mantap.
Oke, minyaknya udah panas. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ditunggu aja. Sambil nunggu sebentar, aku mau siapin asam jawanya. Jadi asam jawanya tuh saya kayak gini, kita tambahkan air panas. Terus kita penyet-penyet sampai asamnya keluar semua. Sampai dia lumer gitu ya. Sampai bener-bener bijinya udah lepas dari buah asamnya. Wah, mantap banget nih. Seger. Udah disisihkan. Oke, sekarang kita masukkan lengkuas yang udah digeprek dan daun salam. Mau salam-salamnya buat siapa? Silahkan komen di bawah. Oke, aduk-aduk. Sekarang kita masukkan airnya ya. Nah, airnya ini yang penting adalah nanti semua dagingnya tuh kerendam, jadi kira-kira aja ya. Nah, nanti kalau dia udah mendidih, kita cemplungin. Sambil kita tunggu mendidih, tutup dulu. Oke, kita perlu tomat. Tomatnya jangan potong terlalu kecil, karena tomat juga gampang banget hancur. Jadi kita nggak mau tomatnya itu sampai terlalu hancur lebur. Nanti dia jadi nggak selera ya makannya. Oke, belimbing wulunya aku cuma bagi 2 aja. Kemudian kita potong lagi cabai merahnya. Biasanya kalau cabai merah ini bagusnya sih sebenarnya digiling barengan sama bumbu dasar supaya warnanya tuh nanti jadi kemerahan. Tapi karena aku mau nyajiin ini untuk mamaku dan mamaku nggak terlalu suka pedas, jadi cabai merahnya aku potong-potong aja supaya nanti beliau bisa pisah-pisahin gitu. Oke, next serehnya bagi 2 dan digeprek. Sip. Oke, terakhir sekarang kita siapin jeruk nipisnya. Ini juga ada tips nih motong jeruk nipis. Banyak yang suka motong jeruk nipis tuh langsung di tengah-tengah. Kalau aku tidak pernah begitu. Jadi bijinya tuh udah kepisah langsung. Ini caranya motongnya begitu. Supaya bijinya tuh stay di tengah. Dan aliran motongnya tuh harus begini supaya kita meresnya tuh airnya banyak keluar. Kalau misalnya kita motongnya di tengah seperti ini, ada juga yang suka motong seperti ini. Ya, saya praktekin aja ya. Nah, ngebelah tengahnya kayak gini. Ini tuh nanti kalau diperes susah. Tuh, airnya nggak keluar. Susah banget. Oke, so nggak recommended. Nah, bumbu dasar ini sebenarnya sama dengan bumbu dasar sayur asem. Jadi kalau kalian yang nggak mau makan daging atau nggak mau repot-repot belanja daging, bisa juga menggunakan sayur-sayuran di sini. Nah, ini udah mendidih nih. Yuk. Oke, begini aja udah wangi, belum kita bumbuin sama sekali ya. Berarti kalau sudah mendidih, dia sudah siap menerima daging iga kita. Masukin dagingnya. Nah, kalau masukin daging juga jangan dari atas ya, walaupun panas jangan begini, nanti nyiprat malah kita kecipratan panas nggak bagus. Dan resep ini dipakai untuk asam-asam buntut juga enak banget deh. Karena buntut tuh juga banyak lapisan lemaknya, jadi kalau kita masak apa-apa pakai buntut tuh aromanya tuh emang enak. Curang soalnya, udah enak duluan. Nah, sekarang aku mau masukin bumbu-bumbunya. Yang pertama harus masuk itu serehnya dulu. Hop. Kita sobek dia. Masuk. Lalu kita masukkan asam jawa. Kita masukkan asam jawanya. Ya, bijinya jangan sampai masuk. Aduk-aduk. Kalau yang udah ngikutin dimasakin Dimas di Dimback Channel, pastinya udah mulai perhatiin ya. Aku kok nggak pernah ngasih takeran. Karena menurut aku masak itu susah kalau ditaker-taker. Karena pasti nanti beda-beda. Jadi mendingan kalian sambil ngicip aja. Oke, sekarang kita mulai
masukkan bumbu-bumbunya. Yang pertama gula Jawa dulu. Oke. Kemudian kita masukkan garam. Sama aja soalnya, kalau misalnya aku kasih takaran ya, beda garam itu beda asin. Beda merek, beda asin. Jadi mendingan nyoba-nyoba sendiri aja. Ketumbar. Ya. Ketumbar ini penting banget. Sebenarnya kalau banyakkan resep-resep yang kalian lihat nggak pakai ketumbar, tapi aku tetap suka pakai ketumbar, wangi. Dan lada bubuk. Terakhir kita masukin adalah daun jeruk. Aduk-aduk. Oke, masak iga atau masak buntut itu yang lama adalah bikin empuk. Karena memang dagingnya itu kan deket banget sama tulang. Jadi secara tekstur memang mereka akan keras. Biasanya sih kalau aku masak daging buntut atau daging iga ini bisa sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kalau kalian punya alat presto, boleh presto duluan. Kalau kalian mau rebus malam sebelumnya boleh, tapi airnya jangan dibuang. Airnya dipakai lagi buat kita masak. Udah enak banget. Oke, sambil kita tunggu, itu kan akan butuh waktu lama ya, kecuali kita punya presto atau alat masak sebelumnya untuk dagingnya. Sambil nunggu aja nggak apa-apa. Ini jeruk nipisnya aku peres dulu semua. Karena aku cuma butuh airnya aja. Dan sesuai selera ya, jadi mau bikin seasam apa. Pokoknya yang akan bikin kuahnya itu asam adalah jeruk nipis ini. Bahkan asam Jawa itu nggak akan ngangkat asam di kuah yang kita mau gitu. Yang asamnya sampai gitu tuh, nah itu dari jeruk nipis. Sekarang kita tinggal masukin semua bahan-bahan sisanya. Oke? Jeruk nipisnya yang udah kita peres, lalu sesuai dengan urutan. Nah, lihat tuh, warnanya langsung berubah. Jadi teman-teman, kalau boleh jujur, aku belum pernah masak ini sebelumnya. Enak banget. Tinggal terakhir, daun jeruk segar buat melengkapi, sobek dikit dan tutup sebentar. Nah, aku mau cerita sedikit kenapa sih aku suka banget makanan-makanan yang berkuah, dan mungkin banyak juga teman-teman yang suka sekali makanan yang berkuah. Aku itu dulu dibesarkan sama oma aku, jadi aku dulu tinggal sama oma aku sama mamaku. Sebagai seorang single mother, mamaku tuh waktu itu titipin aku di oma. Jadi aku lebih sering sama oma. Nah, masakan-masakan Indonesia tuh selalu hadir di meja makan kita dan selalu lengkap walaupun memang nggak yang mewah-mewah. Tapi yang namanya minimal daging atau ayam ada, sayur-sayuran, sop, tahu tempe wajib, atau telur gitu. Jadi kalau makan tuh selalu kita ada kayak nasi campur gitu lah, perintilan-perintilan. Dan oma tuh selalu menyediakan makanan yang berkuah. Jadi mau itu lodeh, sayur asem, sop iga, sop kacang merah gitu, itu selalu ada gitu. Jadi aku kebiasaan kalau makan aku seneng banget, apalagi kayak ke restoran gitu, selalu mesen yang kuah-kuah, itu jadi prioritas. Nah, mungkin banyak yang sama kayak aku. Nah, ini wangi banget dan udah kelihatan. Sini deh kamera. Wah, warnanya sesuaikan sama selera ya. Mau seempuk apa dagingnya, belimbing wulunya juga seempuk apa. Kalau aku suka belimbing wulunya tuh sampai lembut. Jadi pas dimakan dia teksturnya sama daging tuh dia kayak mantep banget. Asik banget sih ini, harum banget. Harum asamnya juga, terus harum sayur-sayurannya dan aroma kaldu dagingnya. Semuanya udah. Wah, warnanya lihat dong. It's perfect. I'm so happy. Wah, dagingnya juga teksturnya bagus. Intinya adalah untuk bisa dapetin daging yang matangnya itu empuk, ya memang butuh waktu. Jadi harus sabar, nggak bisa tiba-tiba mau udah empuk aja. Prosesnya harus dijalanin, harus diikutin. Pendekatan dulu, baru jadian, baru pacaran, baru nikah gitu. Jangan buru-buru. Oke, sekarang kita ambil nih belimbing wulunya nih, bintang nih. Aduh. Oke, jadi ini adalah asam-asam iga, selera aku.
Tinggal ditaburkan bawang goreng. Dan jadi. So happy about this. Wah. Kuah asam iga ala dimasakin Dimas. Silahkan kalian coba recook dan tag aku di Instagram @dimasbag. Jangan lupa buat kalian semua yang senang sama resep-resep dari aku, yang mau masak secara gampang, nggak pakai ribet, nggak pakai sewot, nggak pakai marah-marah, cobain deh resep-resepnya, ikutin terus episodenya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, aku tunggu ya.